Jembul Tulakan adalah tradisi budaya di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Jembul Tulakan adalah arak-arakan jembul di Desa Tulakan. Jembul Tulakan merupakan tradisi dalam acara sedekah bumi diselenggarakan oleh pemerintah Desa Tulakan. Jembul Tulakan rutin digelar setiap Senin Pahing bulan Apit penanggalan Jawa. Tujuan diadakannya prosesi jembul sebagai tanda rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang dilimpahkan pada penduduk Kademangan Tulakan. Ki Demang Barata mengadakan upacara syukuran yang kemudian dikenal dengan sedekah bumi. Arti kata sedekah bumi adalah sedekah amal dari hasil bumi yang diwujudkan dengan berbagai macam makanan kecil. Sebagai langkah untuk mengingat laku tapa brata yang dilakukan oleh Nyai Ratu Kalinyamat dalam menuntut keadilan atas kematian suaminya, Sunan Hadiri, yang dibunuh oleh Arya Penangsang. Sebelum sedekah bumi pada hari Senin Pahing, didahului manganan di punden Nyai Ratu Kalinyamat, yaitu bekas pertapaan. Pada hari Jumat Wage sesuai dengan riwayat yang menyebutkan bahwa kedatangan Ratu Kalinyamat untuk bertapa adalah Jumat Wage, sebagai tanda bukti dan setia murid-murid Ki Demang Barata yang sudah memimpin pedukuhan. Masing-masing mengantarkan makanan kecil ke rumah Ki Demang. Makanan kecil tersebut diletakkan dalam 2 buah ancat dan di atas makanan kecil ditanamkan belahan bambu yang diirat tipis-tipis. Iratan tipis bambu tersebut melambangkan rambut jembul dengan diatur sedemikian rupa. Ancat dari rambut jembul dari iratan bambu tipis tersebut dinamakan Jembul Tulakan. Jembul merupakan perlambangan dari ungkapan yang diucapkan oleh Ratu Kalinyamat waktu menjalani pertapaan, yaitu Ora pati-pati wudar tapaningsun, yen durung keramas geteh helan karmas kesat jembul Aryo Panangsang, yang dapat berarti tidak akan menyudahi tapa kalau belum keramas dengan darat dan keset rambut Aryo Penangsang. Upacara tradisional Jembul Tulakan cukup menarik karena melibatkan seluruh masyarakat yang merasa memiliki tradisi tersebut. Dengan terlibatnya masyarakat secara merata, membuat tradisi ini mampu terpelihara dari waktu ke waktu dengan berbagai nuansa baru yang tetap mempertahankan persyaratan upacara yang dianggap harus adil, baik dari segi peralatan maupun langkah-langkah yang harus dilalui. Atraksi Jembul Tulakan ini, di samping menarik bagi masyarakat pendukung budaya tersebut, juga sebagai bagian dari aktivitas budaya penyelarasan dengan alam lingkungan, juga menjadi tontonan budaya bagi masyarakat lain yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan ini. Maka tradisi ini sekaligus dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata, minimal wisata lokal. Munculnya aktivitas budaya ini juga dibarengi dengan aktivitas ekonomi. Setiap kali perayaan pasti mendatangkan penjual makanan kecil maupun warung-warung souvenir dan oleh-oleh yang menjadi makanan khas di sana. Namun, lama-kelamaan dengan tersebarnya informasi mengenai lokasi-lokasi wisata yang ada di Kabupaten Jepara, diharapkan atraksi budaya Jembul Tulakan ini dapat menjadi daya tarik wisata yang bersifat nasional. Apalagi melihat perkembangan yang ada di Jepara sekarang ini. Biasanya para pendatang asing tersebut juga tertarik dengan tradisi budaya yang masih terpelihara untuk lebih mudah menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Langkah strategis yang ditempuh oleh Dinas Pariwisata Jepara juga dapat dijadikan indikator bahwa upacara Jembul Tulakan memberi kontribusi pada daya tarik wisatawan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten sendiri mempunyai kepedulian untuk melestarikan tradisi ini. Di satu sisi, sebagai salah satu sumber pemasukan daerah, sisi lainnya memang sudah menjadi bagian sumber mata pencaharian tambahan masyarakat sekitar objek wisata tersebut. Masyarakat secara umum merasa bahwa pelaksanaan tradisi sedekah bumi memberikan manfaat. Pertama, sebagai sarana bersyukur pada Sang Pencipta, karena selama 1 tahun, masyarakat telah diberi rezeki hasil panen. Kedua, sebagai media pembelajaran bagi setiap pemimpin desa, bagaimana menempatkan dirinya menjadi seorang pemimpin yang baik, mampu mengayomi dan menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan melalui proses mengitari jembul. Seorang pemimpin harus selalu memerhatikan kehidupan masyarakat secara umum. Ketiga,
Tradisi sedekah bumi ini merupakan sarana hiburan bagi masyarakat, berupa wayang maupun tayub. Keempat, pada saat dilakukan, sedekah tersebut biasanya muncul usaha-usaha sampingan penduduk baik dalam bentuk jasa maupun makanan kecil sebagai cara untuk menambah pendapatan penduduk. Kelima, sebagai sarana untuk mengingat perjalanan sejarah desa, baik yang berupa cerita rakyat maupun yang sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Terutama dalam tradisi sedekah bumi tulakan ini adalah sejarah mengenai perjuangan Ratu Kalinyamat. Menurut cerita masyarakat setempat yang selalu dituturkan melalui prosesi sedekah bumi, pada waktu Ratu bertapa yang memakan waktu cukup lama, banyak sekali rambut panjangnya rontok. Rambut-rambut tersebut kemudian dikumpulkan dan ditanam oleh Kasturi sesepuh Dukul, bapaknya Rukan, sehingga seolah-olah seperti makam. Ada dua bumbung yang berhasil ditemukan, yang satu berisi rontokan rambut sedangkan yang satunya catatan. Namun sulit dilacak keberadaannya dan hilang. Akan tetapi masyarakat meyakini bahwa meskipun buktinya belum ditemukan, keberadaan Ratu Kalinyamat diyakini adanya. Dalam pelaksanaan sedekah bumi tulakan, atau dikenal juga dengan upacara jembul tulakan ini, disuguhkan dua macam jembul. Jembul yang besar di belakang atau sering disebut jembul lana, sedangkan jembul kecil berada di depan disebut dengan jembul wedon. Khusus jembul lanang dihiasi dengan iratan bambu tipis sedangkan jembul wedon tidak. Jembul lanang di dalamnya terdapat bermacam-macam makanan kecil seperti jadah gemblong, tapetan, apem, dan sebagainya. Sedangkan jembul wadon berisi lauk pauknya. Jumlah jembul disesuaikan dengan jumlah pedukuhar yang dipimpin oleh kepala-kepala dukuh atau dalam istilah sekarang adalah kamituwo. Antara lain, jembul kerajaan yaitu jembul dari penduduk dukuh kerajaan tempat kediaman Kidemang sebagai pusat pemerintahan Kademangan. Jembul ini mempunyai ciri khas berupa golek yang menggambarkan seorang tokoh bernama Said Usman, seorang Nayoko Projo Ratu Kalinyamat. Jembul nemplak merupakan wujud dari penghargaan masyarakat untuk Ki Leboh atas perjuangannya membuka pedukuhan Ngemplak, mengingat Ki Leboh adalah kepala dukuh Kedondon yang wilayahnya termasuk Ngemplak. Sebagai identitas Ki Leboh, dibuatlah golek dari tokoh yang bernama Mangunjoyo, seorang Nayoko Ratu Kalinyamat. Jembul Winong adalah penghargaan terhadap Ibu Tari yang telah merintis sebagai kepala dukuh dan membangunnya dengan baik. Sebagai perlambang dari tokoh tersebut dibuat golek yang merupakan barisan prajurit yang gagah perkasa yang mengawal dan mengamankan keberangkatan Ratu Kalinyamat dari Kabupaten Jepara sampai selama di pertapaan Siti Wangi Sonder. Jembul Drojo merupakan penghargaan terhadap Ki Purwo atas segala jasanya membuka pedukuhan. Sebagai bentuk dari penghargaannya maka dibuatlah golek yang menggambarkan seorang tokoh yang bernama Mbah Laseh, seorang tokoh Kalinyamat. Prosesi dari penampilan jembul ini adalah satu persatu dengan pertunjukan tarian tayub. Hal ini sebagai pengulangan kembali peristiwa pada waktu para Nayoko menghadap Ratu Kalinyamat dan dipertunjukkan tarian penghormatan dengan tayub. Upacara jembul tulakan ini dimulai dengan mencuci kaki petinggi atau sekarang dikenal dengan kepala desa dengan kembang setaman. Aktivitas ini dilakukan oleh perangkat desa sebagai perlambang kepada Ratu Kalinyamat. Pada masa sekarang masyarakat lebih memaknai sebagai bentuk permohonan agar tercipta kehidupan yang tenteram, bersih dari malapetaka dan segala kesulitan yang menimpa penduduk. Di samping itu sekaligus untuk mengingatkan kepada petinggi agar selalu bersih dalam segala tindakan dan langkahnya, tidak melanggar larangan-larangan agama, larangan pemerintah, serta menerapkan asas kejujuran dan keadilan dalam memimpin masyarakat desa Tulakan. Setelah pencucian kaki petinggi dilakukan selamatan sebagai lambang permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar desa Tulakan tetap selamat sentosa dan hasil bumi pada tahun mendatang melimpah ruah, sehingga kehidupan penduduk Tulakan menjadi sejahtera, cukup sandang, pangan, dan papan. Acara mengitari jembul sebanyak 3 kali merupakan inti dari proses jembul Tulakan. Kegiatan mengitari jembul dilakukan oleh petinggi diikuti oleh ledat atau penari tayub dan para perangkat desa. Prosesi ini dilakukan untuk menggambarkan kembali suasana pada waktu Ratu Kalinyamat melakukan pemeriksaan
terhadap para Nayoko Projo yang datang menghadap dia sekaligus untuk menyerahkan hulu bekti yang dibawanya. Kesetiaan para Nayoko Projo ini ditunjukkan sewaktu ratu melakukan pertapaannya. Suasana ini pada masa sekarang lebih diartikan sebagai pengingat-ingat agar para pemimpin desa Tulakan selalu menyempatkan diri untuk memberikan perhatian pada staf perangkat desanya dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan pemantauan tersebut, akan tercipta keadaan desa yang aman sentosa. Di samping memantau para pembantunya, pemimpin desa juga perlu memerhatikan rakyat yang dipimpinnya. Dengan turun langsung mengenal masyarakat secara dekat dari pedukuhan-pedukuhan yang adil, sehingga terciptalah kondisi desa yang tertib. Pemimpin benar-benar dapat bertindak mengayomi dan ngayemi dalam arti melindungi dan menciptakan ketenteraman desa yang dipimpinnya. Setelah dilakukan inti dari upacara Jembul Tulakan, maka sebagai penutup dilakukan resikan, yaitu kegiatan membersihkan tempat yang telah dipakai untuk melakukan upacara. Aktivitas ini dilakukan oleh warga masyarakat desa Tulakan secara beramai-ramai. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pengusiran terhadap penyakit-penyakit dan kejahatan-kejahatan dari desa Tulakan. Seminggu setelah dilakukan sedekah bumi Tulakan di Duku Pejing juga melakukan sedekah bumi yang disebut sedekah bumi Pejing. Hal ini berkaitan dengan cerita bahwa pada waktu dilakukan sedekah bumi Tulaka, Mbah Cabuk selaku ketua pedukuhan sakit sehingga tidak bisa datang. Melihat sakitnya Mbah Cabuk, anak-anaknya serta masyarakat dukuh mengharapkan agar dukuh tersebut diizinkan melakukan upacara jembul sendiri. Setelah Mbah Cabuk sembuh, harapan ini terkabul. Masyarakat di dukuh tersebut diizinkan melakukan sedekah bumi sendiri oleh Kademangan dengan syarat dalam prosesi tersebut tidak ada jembul. Setelah seminggu kemudian Mbah Cabuk sembuh, diadakanlah upacara sedekah bumi Pejing. Diizinkannya Pajing melakukan sedekah bumi sendiri ini dikarenakan Ki Barata selaku Demang dikenal seorang pemimpin yang arif bijaksana, sehingga untuk tetap menjaga kerukunan masyarakat di Kademangan, meskipun Pejing melakukan sedekah bumi sendiri, harus tetap mematuhi beberapa persyaratan yang diajukan oleh Ki Barata. Syaratnya adalah sedekah bumi di Kademangan Tulakan harus tetap didatangi oleh masyarakat Dukuh Pejing. Waktu pelaksanaan sedekah bumi Pejing tidak boleh bersamaan dengan sedekah bumi Tulakan. Hal ini dimaksudkan agar pada waktu dilaksanakannya sedekah bumi Tulakan, masyarakat Pejing masih bisa mendatangi. Adapun pembagian waktunya, sedekah bumi Tulakan dilakukan pada hari Senin Pahing, maka sedekah bumi Pejing dilakukan seminggu kemudian, yaitu Senin Wage. Syarat utama lainnya adalah tidak adanya jembul dalam rangkaian upacara, adapun keramaian yang diperbolehkannya tayub. Berbagai persyaratan telah disetujui oleh Mbah Cabuk dan kembalilah dia ke Pejing untuk melakukan sedekah bumi sendiri. Tradisi Jembul Tulakan dilaksanakan setiap bulan Apitizu Kodah, tepatnya pada hari Senin sesudah upacara pada malam Jumat Wagi di Desa Sonder. Hal ini disesuaikan dengan cerita Ratu Kalinyamat di Desa Sonder pada waktu malam Jumat Wagi. Kemudian pada hari Senin Pahing, para Nayoko Projo, para pembesar negeri, menghadap Ratu dengan membawa hulu bekti glondong pangareng areng penghormatan dengan membawa kebutuhan dan perlengkapan sang Ratu. Perlambangan jembul-jembul yang jumlahnya 4 dimaksudkan sebagai perwakilan dukuh-dukuh yang ada pada waktu itu dan menghadapnya para Nayoko Projo untuk mengantarkan hulu bekti. Prosesi upacara yang menggambarkan penyembahan jembul-jembul oleh Tledek penari tayub wanita mempunyai arti bahwa menurut cerita masa lalu, pada waktu sang Nayoko menghadap sang Ratu mendapat penghormatan dari dayang-dayang atau pendamping. Tarian tayub sendiri sebagai bentuk penghormatan para Nayoko yang diwujudkan dengan jembul-jembul.